One, two, three. Halo semuanya, kembali lagi di channel Nonton Bareng. Di video kali ini akan dibahas mengenai film Asurado. Film Korea ini diawali adegan di sebuah lapangan penjara yang memperlihatkan tahanannya sedang berkelahi satu sama lain yang mengakibatkan petugas kewalahan untuk melerai. Pria bertato ini bernama Kim Dae-ho, narapidana yang merupakan pemimpin geng Bumpa. Wajahnya bengis, tubuhnya penuh tato, dan matanya tajam. Dirinya mengklaim merupakan yang terkuat di antara napi lainnya. Kepala Sipir Lee Hye-myung mengatakan bahwa sebentar lagi akan ada mafia kelas internasional yang akan mengisi sel tahanan. Siang hari di lapangan, Kim Dae-ho bertemu dengan Lee Jong-hun, seorang napi yang lebih muda usianya dari Kim Dae-ho yang nyalinya tak kalah besar dari napi terkuat itu dan hanya dialah yang berani melawan seorang Kim Dae-ho. Dan benar saja dirinya mengajak Kim Dae-ho untuk berkelahi. Perkelahian diawali dengan anak buah dari masing-masing geng maju dan berduel. Sampailah kepada para ketua geng masing-masing. Namun belum sengit pertandingan, petugas sipir sudah terlebih dahulu melerai. Keesokan harinya ada seorang narapidana baru yang masuk ke circle mereka. Dia adalah Lee Tae-sik. Belum 1 jam berada di lingkungan narapidana, dirinya telah menendang Jong-hun sampai terpental, karena perilaku dari Jong-hun sendiri yang membentak dirinya. Kepala Keamanan menemui Lee Tae-sik. Ternyata dirinya meminta bantuan kepada Lee Tae-sik untuk meleraikan 2 orang jagoan yang ada di dalam penjara, yakni Dae-ho dan Jong-hun. Karena Kepala Keamanan tahu Lee Tae-sik adalah seorang legenda, dirinya adalah mantan petugas keamanan penjara yang terkenal handal menghadapi preman-preman pembuat masalah dan dirinya bisa mengalahkan 100 preman seorang diri dengan mudah. Siang hari, di tengah lapangan, Lee Tae-sik duduk di tribun lapangan dan 2 geng preman yang berseteru tersebut datang dan menundukkan diri tanda hormat kepada Lee Tae-sik dan mereka akan melayani dirinya dengan baik. Lee Tae-sik pun menyuruh Doksa untuk menganggap Bumpa adalah kakak karena lebih tua darinya dan mereka pun bersalaman tanda damai antar keduanya. Mereka pun kerja bakti membersihkan lingkungan penjara. Lee Tae-sik dipindahkan ke ruangan geng Bumpa. Seluruh narapidana diberikan hiburan dari kepala sipir lapangan. Mereka dihibur dengan didatangkan penyanyi wanita, serta penampilan bakat dari teman-teman satu penjaranya. Mereka pun sangat bahagia di hari itu. Di cuaca yang sedang hujan, Kepala Sipir memarahi Kepala Keamanan karena yang mendamaikan para narapidana adalah Lee Tae-sik, bukan para petugas penjara. Kepala Keamanan pun kena marah oleh Kepala Sipir dan menyuruh Kepala Keamanan membereskan Lee Tae-sik. Kepala Keamanan langsung agresif kepada narapidana, mendisiplinkan mereka dengan berlebihan, meneriaki dan lain sebagainya yang membuat dirinya berubah 180 derajat. Lee Tae-sik memanggil Dae-ho dan Jong-hun dan menyuruh mereka untuk menuruti apa kata Kepala Keamanan Lee Hye-myung untuk sementara karena suasana agak berbeda. Kepala Sipir belum puas melihat kinerja Kepala Keamanan. Ia menyuruh Kepala Keamanan untuk memeriksa setiap kamar dan menyuruh mengurung seluruh pimpinan geng, termasuk Lee Tae-sik, di ruangan yang berbeda. Pemeriksaan dimulai dengan menyita rokok, obat terlarang dan senjata tajam untuk diamankan. Waktu mereka mandi pun hanya 30 detik setiap gengnya. Di sisi lain, 3 pemuka geng ditemui oleh Kepala Sipir. Ternyata Lee Tae-sik kenal dengan Kepala Sipir yang baru. Dia adalah Jo Pyong-ho. Dirinya berjanji akan terus mengikuti Lee Tae-sik sampai penjara tingkat 18. Ternyata Lee Tae-sik saat menjadi petugas sipir, pernah tak sengaja membunuh putra dari Kepala Sipir Jo Pyong-ho. Saat itu putra Jo Pyong-ho terlalu mabuk dan membuat onar. Dia juga memaki wanita penghibur yang tidak mau disuruhnya meminum alkohol. Dalam keadaan mabuk, dia membawa botol minuman yang sudah pecah dan hendak memukulkan dengan melompat ke arah Lee Tae-sik yang saat itu sedang bertugas. Namun saat Lee Tae-sik menghindari serangan, putra Jo Pyong-ho terjatuh dan tertusuk botolnya sendiri dan akhirnya Lee Tae-sik dijadikan tersangka pembunuhan. Itulah alasan petugas Kepala Sipir Jo Pyong-ho akan selalu mengikuti Lee Tae-sik berada. Kemudian adegan berganti, Lee Tae-sik digantung di hadapan Kepala Sipir dan dipukuli. Di sisi lain para tahanan sangat diperlakukan tidak manusiawi. Disuruh bekerja tanpa henti, bahkan yang pingsan pun dianggap hanya pura-pura. Kepala Sipir Jo Pyong-ho menyuruh Kepala Keamanan untuk menjadikan tatanan penjara seperti dahulu. Sebelum kedatangan Lee Tae-sik, yakni saling perang antar Bumpa dan Doksa dan mulai meracuni isi otak para ketua geng untuk kembali seperti dulu. Saat seorang narapidana pengguna narkoba disiksa,
Petugas keamanan masuk menyelamatkan seperti pahlawan dan mengatakan bahwa narapidana itu hanya membeli narkoba kepada Lee Tae-sik, dan narapidana itu pun mengiyakan karena takut disiksa kembali. Perempuan penghibur yang diselamatkan Lee Tae-sik dari kekerasan putra Jo Pyong-ho di bar dulu, datang menjenguk Lee Tae-sik. Namun bukannya dihadapkan kepada Lee Tae-sik, dirinya malah dihadapkan kepada Jo Pyong-ho. Jo Pyong-ho kelihatan baik kepada wanita itu, dengan memberikan kopi. Tapi ternyata kopi itu sudah diberi obat tidur, dan tidak menunggu waktu lama, perempuan itu sudah tertidur dengan pulas. Jo Pyong-ho membuka sedikit pakaian wanita itu dan memfotonya, lalu mengatakan kepada Lee Tae-sik bahwa dirinya akan menjual wanita itu ke pulau. Jo Pyong-ho memanggil kepala geng Doksa, Jong-hun untuk negosiasi terkait pengurangan masa hukuman, namun dengan syarat harus menangkap Lee Tae-sik dan membuatnya menderita. Tak lama kemudian, Jong-hun pun dibebaskan. Dia langsung dijemput oleh kepala keamanan dengan sebuah mobil. Di dalam penjara, Lee Tae-sik memikirkan rencana untuk keluar dari penjara bersama seorang narapidana. Lee Tae-sik berpura-pura mati dan saat petugas lengah, dirinya langsung menghajar petugas itu dan memakai pakaian petugas tersebut untuk menyamar. Lee Tae-sik pergi ke lapangan dan menemui Dae-ho untuk memberikan kode bahwa dia sedang menyamar. Tak lama kemudian rencana berjalan, geng Bumpa membuat keributan untuk mengalihkan perhatian agar Lee Tae-sik bisa melarikan diri keluar. Jo Pyong-ho yang mengetahui bahwa Lee Tae-sik kabur dan akan pergi ke suatu tempat, segera menyuruh kepala keamanan untuk menghubungi Doksa. Di lorong tahanan, kepala keamanan membariskan para tahanan yang membantu pelarian Lee Tae-sik. Namun Jo Pyong-ho memberikan pesan agar mereka diberikan keringanan dengan syarat mereka harus diam, seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Sementara itu, Lee Tae-sik sedang sibuk mencari wanita penghibur itu. Dia bertanya kepada orang-orang dengan memperlihatkan foto wanita itu, namun titik terang belum ditemukan. Sementara itu, penjara kedatangan menteri untuk berkunjung, karena penjara tersebut merupakan penjara teladan saat kepala sipir sebelumnya menjabat, sebelum digantikan oleh kepala sipir Jo Pyong-ho. Lee Tae-sik mendatangi markas Doksa dan memukuli anak buahnya, lalu dirinya menanyakan keberadaan ketuanya itu dan kembali mencarinya. Ia menemukan wanita yang dicarinya tadi di sebuah kedai di pinggir jalan, sekaligus bertemu dengan Jong-hun ketua Doksa. Jong-hun yang pandai berpura-pura, lalu berlutut pada Lee Tae-sik. Namun tak lama dia menusuk Lee Tae-sik. Lee Tae-sik yang masih bisa berdiri, memukul Jong-hun hingga terjatuh, lalu kabur dari sana. Dengan terlatih tati Lee Tae-sik berlari dengan dipapah wanita itu dan berhasil bersembunyi dari kejaran Doksa. Lee Tae-sik menyuruh wanita itu untuk pergi berpencar karena dirinya harus menyelesaikan masalah ini, agar mereka berdua tidak terus disiksa. Mereka pun berpencar. Lee Tae-sik kembali bertemu Jong-hun dan berduel. Sebuah pisau tajam keluar dari belakang pinggang Jong-hun dan mengarahkannya pada Lee Tae-sik. Pisau beralih tangan ke Lee Tae-sik dan menusuk Jong-hun. Mereka pun terbaring lemah sambil memegang perut bekas tusukan masing-masing. Di saat terbaring mereka berdua membuat rencana untuk menghancurkan Jo Pyong-ho. Jong-hun langsung menelepon teman wartawannya dan menyodorkannya kepada Lee Tae-sik untuk menjelaskan semuanya. Di saat menteri sedang duduk santai bersama Jo Pyong-ho menikmati segelas kopi, wartawan pun masuk ke ruangannya dan menanyakan perihal narapidana yang kabur. Hal itu sontak membuat seisi ruangan terkejut dan panik. Menteri pun langsung menyuruh memeriksa kamera penjara dan menyita ponsel milik Jo Pyong-ho. Jo Pyong-ho tak bisa berkutik. Setelah semuanya ketahuan, pangkat Jo Pyong-ho pun langsung dicabut dan dirinya dibawa untuk diproses. Dengan berjalan terlatih-tatih, Lee Tae-sik dan Jong-hun sampai ke depan pintu penjara dan segera diobati. Saat keadaan membaik, Lee Tae-sik keluar lapangan dan menemui narapidana yang menyambutnya dengan sangat hormat. Di sisi lain, kepala keamanan dinaikkan jabatannya menjadi kepala sipir. Dan film diakhiri dengan Lee Tae-sik yang tersenyum kepada kepala sipir yang baru. Itulah alur cerita film Asurado. Bagi yang sudah pernah menontonnya, silakan tulis pendapatmu mengenai film ini di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe Nonton Bareng. Sampai jumpa di video selanjutnya.